Halo adik-adik, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang bioteknologi konvensional, khususnya pada bidang pangan. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang bioteknologi konvensional, tahukah kalian apa itu biologi konvensional? Nah, kalian pasti penasaran kan? Untuk itu, tonton video ini hingga habis. Jadi, bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme secara langsung untuk memproduksi makanan, di mana bioteknologi konvensional dalam penerapannya tidak menggunakan alat yang canggih dan tentu saja menggunakan mikroorganisme dalam proses produksinya atau proses pembuatan setiap produknya. Prinsip dasar dalam bioteknologi konvensional sendiri adalah fermentasi. Nah, fermentasi ini merupakan proses dasar untuk mengubah suatu bahan menjadi bahan lain dengan cara sederhana dan dibantu oleh mikroorganisme. Misalnya pada pembuatan tempe, di mana bahan utamanya adalah kacang kedelai yang kemudian diproses melalui tahap-tahap sebagai berikut, yaitu penyortiran, pencucian yang dilakukan sebanyak 2 kali, perebusan yang juga dilakukan sebanyak 2 kali, di mana perebusan pertama hanya selama 30 menit dan perebusan kedua hingga kacang kedelai matang. Kemudian tahap perendaman selama 8 jam, lalu tahap pengupasan kulit, kemudian tahap penirisan dan pendinginan, kemudian masuk pada tahap peragian. Nah, pada tahap inilah bahan akan dicampurkan dengan mikroorganisme. Nah, kalau pada pembuatan tempe, mikroorganisme yang diaplikasikan adalah Rhizopus oryzae. Setelah peragian, masuk pada tahap pembungkusan. Nah, kenapa dibungkus? Karena proses fermentasi adalah proses yang dilakukan dan berjalan secara anaerobik. Jadi, pada proses ini, udara atau oksigen tidak dibutuhkan. Setelah tahap pembungkusan, kemudian masuk pada tahap pemeraman. Nah, pada tahap inilah proses fermentasi yang sesungguhnya akan berlangsung hingga bahan membentuk produk baru, yaitu tempe, yang kemudian akan dikonsumsi ataupun untuk dipasarkan. Selanjutnya, mari kita lihat kelebihan bioteknologi konvensional khususnya pada bidang pangan. Seperti yang telah kita ketahui, bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang sederhana ya adik-adik. Oleh sebab itu, salah satu kelebihan bioteknologi ini adalah selalu menggunakan bahan yang relatif murah dan mudah diperoleh. Selain itu, teknologi ini menggunakan teknologi yang tergolong sederhana. Nah, itulah kelebihan bioteknologi konvensional. Sekarang, mari kita lihat kekurangannya. Kekurangannya yang pertama adalah tidak adanya perbaikan masalah genetik dan tidak bisa mengatasi masalah genetik yang sudah ada sebelumnya. Dan yang kedua adalah prosesnya mudah dipengaruhi oleh kondisi alam seperti suhu dan hama di sekitar lingkungan. Hal-hal inilah yang menyebabkan proses fermentasi gagal sehingga produk yang terbentuk pun gagal. Nah, sekarang mari kita lihat penerapan bioteknologi konvensional dalam bidang pangan, di mana bermanfaat dalam meningkatkan nilai gizi, cita rasa makanan, dan mengawetkan makanan.
Penerapan bioteknologi konvensional dalam bidang pangan menghasilkan produk-produk yang digemari oleh semua orang. Produk-produk ini adalah produk-produk yang familiar bagi kita, seperti roti, tempe, kecap, nata de coco, yogurt, keju, dan mentega. Selain itu, ada juga cuka yang berasal dari buah apel dan wine dengan bahan dasar buah anggur. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih untuk perhatian adik-adik. Semoga dengan video ini adik-adik dimudahkan untuk memahami pembelajaran terkait bioteknologi konvensional pada bidang pangan. Baik, tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa.